Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat dan semangat untuk beraktivitas di pagi ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 18 November 2021. Pagi ini bacaan kita masih dari Kejadian pasal 32 ayat 11 demikian. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Beban masa lalu. Pagi ini kita masih merenungkan bagaimana kemanusiaan Yakub dan perjalanan hidupnya yang dipakai oleh Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca adalah bagian dari doa yang dipanjatkan oleh Yakub. Setelah 20 tahun meninggalkan keluarganya, kini Yakub telah siap untuk kembali. Sekarang ia dan keluarganya sedang dalam perjalanan. Namun Yakub masih sangat terbebani dengan kesalahan yang telah diperbuat kepada kakaknya Esau. Ia masih khawatir dan ketakutan bertemu kakaknya. Tentu beralasan jika ia sangat takut, sebab beberapa alasan. Karakter Yakub disimpulkan sebagai orang penipu atau perampas apa yang bukan menjadi miliknya. Kita tentu masih ingat peristiwa sup kacang merah di mana dia merebut hak kesulungan dari kakaknya, atau peristiwa pura-pura berbulu di mana dia juga merebut berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau kakaknya. Atau peristiwa memperdaya mertuanya ketika Yakub mengakali hewan ternak milik Laban supaya dapat menjadi miliknya. Saudara, mari bayangkan sejenak bagaimana rasanya hidup selama 20 tahun lebih dengan beban rasa ketakutan, tertekan karena luka masa lalu yang belum terselesaikan. Lihat saja bagaimana dia mengatur seluruh iring-iringan keluarganya dan membaginya menjadi dua pasukan. Ketakutan dan rasa bersalah itulah yang menyebabkannya, yang telah merasuki dirinya, sehingga ia berpikir, jika Esau menyerang yang kalah pasti pasukan di depan, sedangkan aku dan keluargaku ada di belakang, punya kesempatan untuk melarikan diri. Lalu ia menyuruh utusannya menyampaikan persembahan kepada kakaknya sebanyak 580 ekor ternak, berharap bisa berdamai dengan Esau yang telah dirugikan. Yakub mengharapkan persembahan ini, saudaraku, sebagai bentuk pengakuannya kepada kakaknya yang kini dipanggilnya Tuan dan dirinya sebagai hamba, dengan maksud melunakkan hati kakaknya dan sekaligus menjadi tanda perdamaian. Saudara sekalian, sayang sekali pesan Yakub ini dibalas dengan Esau dan pasukannya sedang dalam perjalanan menyongsong kedatangannya. Dan hal ini membuat Yakub makin ketakutan, walau sebelumnya ia telah berdoa agar Allah meluputkannya. Hal ini menunjukkan betapa Yakub sangat bergumul dengan ketakutan yang luar biasa. Saudara sekalian, belajar dari Yakub, ia berdoa memohon ampun. Ia bertindak berdamai dengan kakaknya dan bergumul dengan Allah, sampai ia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung pada Tuhan dan mohon berkat-Nya. Saudara-saudaraku, adakah beban masalah kita belum terselesaikan di masa lampau? Adakah kebencian, kemarahan, dan sakit hati yang belum terselesaikan? Adakah dosa yang masih tersimpan rapi? Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau kemarin. Jika kita belum selesaikan, selamanya akan membebani dan mengganjal pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Kita tak mungkin bisa lari. Karena itu satu-satunya jalan adalah mengakuinya dengan tulus dan datang kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita, lalu menerima kita apa adanya. Hanya anugerah Tuhan Yesus sajalah yang dapat mendamaikan kita dan mengangkat beban masa lalu kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengawali seluruh kegiatan kami di hari ini.
Kami masih belajar bagaimana Yakub hidup dari kemenangannya atas dosa-dosa masa lalunya yang begitu berat membebani hidupnya. Bapa di sorga, jika ada dosa, kesalahan yang telah kami buat di masa lampau, dan dimanapun umat-umat berada yang mendengarkan renungan pagi ini, Engkau melihat hidup mereka. Engkau melihat ke belakang perjalanan hidup mereka dan juga masa-masa yang akan kami jelang ke depan. Bapa, kami mohon ampun. Jikalau kami melakukan hal-hal yang sampai hari ini kami belum selesaikan. Dan karena itu kami masih saja diliputi ketakutan, kekhawatiran, kebencian di hati. Bapa, kami membuka diri di hadapan-Mu pada pagi ini. Ampunilah dosa-dosa kami, pulihkanlah kami. Biarlah anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus memulihkan hidup kami. Kami berterima kasih karena kami percaya oleh iman dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat telah mengangkat beban dosa-dosa masa lalu kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu ini. Dan kami sungguh bersukacita dalam iman karena kami tahu Bapa sangat mengasihi kami. Bapa ingin memperbaiki hidup kami. Dan Bapa akan menuntun masa depan perjalanan hidup kami. Sama seperti Tuhan memulihkan Yakub. Allah yang disembah Yakub adalah Allah yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Dan karena itu Tuhan, dengan sukacita kami akan melangkah di dalam Dikau. Karena kami tahu Engkau menggenggam hidup kami. Dan akan terus memelihara hidup kami sampai pada kesudahannya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah kasih-Mu yang melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.